Ya. Pak. Tetap Ya. kita balas. Mungkin dukanya belum ada apa ya, bonus tambahannya gitu ya. Harusnya dipikirkan gitu ya. Iya, oke. Ya, itu sebagai ini saja. Oke, iya. Semoga nanti bisa dipikirkan gitu ya. Menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi. Sekarang ganti baju agar menarik hati, ayo kita mencari teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Peradilan, bertemu kembali dengan saya Ahmad Fikri Oslami selaku host pada OPA Balai, obrolan podcast asik Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Baiklah Sobat Peradilan, pada edisi ke-12 ini kita akan membahas terkait orang-orang di balik layar media sosial dan podcast OPA Balai. Ini kita akan mengupas tuntas siapa sebenarnya orang-orang yang rajin update informasi di media sosial miliknya Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Ya, sebelum kita berkenalan, Sobat Peradilan, jangan lupa silakan kunjungi channel YouTube kami, subscribe dan like sebanyak-banyaknya channel YouTube kami, karena ini akan membantu kami untuk meningkatkan viewernya. Ya. Langsung saja Sobat Peradilan, di hadapan saya ini ada 4 orang anak muda, ya, anak muda yang luar biasa dedikasinya kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Mereka lah sebenarnya orang-orang di balik rekan-rekan Sobat Peradilan yang sering melihat updatean di Facebook, updatean di Instagram, kemudian informasi-informasi di YouTube, kemudian informasi-informasi di websitenya Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Kita akan berkenalan satu persatu. Ya, karena mikrofonnya sudah ada sama yang paling pojok ya, kita kenalan dulu yang abang kita paling pojok ini. Ini ada Abang Tra Adriansah Eskom, benar ya Tra ya? Iya benar. Ya, gimana kabarnya Tra? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat hari ini ya. Ya, Tra Adriansah Eskom ini sekarang ini ditugaskan di mana? Untuk sekarang ditugaskan di Panitera Muda Hukum, Pak. Iya, di staf Kepaniteraan Muda Hukum ya. Kalau untuk basic sendiri, Tra ini sebenarnya lulusan mana sih, Tra? Lulusan STEMIK Palkomtek Palembang, Pak. STEMIK Palkomtek. Mungkin lebih spesifik lagi jurusannya? Jurusan Teknik Informatika, Pak. Teknik Informatika ya. Dan sudah bergabung di Pengadilan Agama Pangkalan Balai sejak kapan? Bergabungnya di Pengadilan Agama Pangkalan Balai sejak berdiri, Pak. Sejak berdiri. Ya, Sejak tahun 2018. 2018. Jadi sebenarnya kalau peradilan lebih senior lah Bang Tra dari saya untuk di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Karena salah satu the founding father-nya ya, ketika PA Balai ini berdiri, kemudian Bang Tra ini langsung dia direkrut untuk menjadi salah satu daripada PPN-PN yang ada di PA Pangkalan Balai. Oke ya. Jangan tegang rekan-rekan sekalian. Ya, santai saja kita. Oke, terima kasih Tra. Selanjutnya di sebelahnya ini ada anak muda yang bernama Rengga, SSY ya, Rengga ya, SSY. Apa SSY itu, Re? Sarjana Syariah, Pak. Sarjana Syariah ya. Kalau di Aceh itu ada MSC Mahkamah Syariah. Iya, tapi nggak berkaitan dengan Mahkamah Syariah ya. Kaitannya, Pak. Ya, baiklah, Rengga alumni dari mana nih, Ga? Saya nih alumni dari UIN, Pak. Dari UIN. Raden Patah Palembang. Iya. Prodinya kalau boleh tahu? Fakultas Hukum dan Syariah, Pak. Prodinya? Prodinya Ahwalul Asyaksiyah. Ahwalul Asyaksiyah ya. Oke. Kalau Rengga sendiri sekarang ini ditugaskan di mana? Di PA Balai? Saya di ajudan pimpinan, Pak. Di ajudan pimpinan, Pak. Ajudannya Pak Ketua ya. Ngikutin kegiatan pimpinan, Pak. Ngikutin kegiatan pimpinan, berarti selalu orang yang berdiri paling dekat dengan pimpinan ya, dengan Pak Ketua itu selalu Rengga. Ini nih orangnya. Ya, kemudian untuk mengkomunikasikan biasa ya. Iya, biasa. Komunikasikan dengan protokolnya bupati dan segala macamnya, tugas Rengga semua ya. Ya. Rengga sendiri memegang untuk di media sosial megang apa ini? Saya megang akun Facebook, Pak. Akun Facebooknya ya. Oke. Iya. Nanti kita akan tanya lebih lanjut nanti. Ya, terima kasih untuk Rengga. Selanjutnya ada Randy Ali Purnomo ST. Iya benar. Ya, benar ya Ren ya? Iya, sehat Ren ya?
Sehat, alhamdulillah. Kalau Randy sendiri nih tamatan mana, Ren? Saya lulusan Unsri, Pak. Lulusan Unsri. Kalau boleh tahu untuk fakultasnya? Fakultas agak nyasar dikit, Pak. Fakultas nama fakultasnya? Fakultas agak nyasar dikit gitu ya. Soalnya di pertambangan. Oh, teknik tambang. Oh, luar biasa. Jadi soal peradilan sebenarnya pengadilan ini berbagai macam jurusan apa yang ada ya. Kita berkolaborasi semua untuk memajukan dunia peradilan. Salah satunya orang teknik tambang aja ada di pengadilan ya. Jadi bagaimana nanti menambang segala macamnya ya. Bisa. Ya, kalau Randy sendiri sekarang bertugasnya di mana? Sekarang Ditugaskan. saya bertugas di petugas pojok Eko, Pak. Di petugas bagian ikot. Ya, bolehlah dikasih tahu apa sih ikot itu, mungkin sedikit inilah ke sobat peradilan. Ekot itu adalah Pendaftaran perkara secara online. Nah, ini. Jadi kalau biasanya ini sobat peradilan, biasanya para rekan-rekan advokat ya atau mungkin pengguna terdaftar yang mengerti IT, ini dia berperkaranya nggak perlu harus susah-susah datang lagi ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai, tapi dia cukup mendaftarkan melalui akun IKOT. Jadi IKOT ini electronic court ya. Jadi silakan sobat peradilan berada di mana saja dan bisa mendaftar perkara secara online. Nah, nanti petugas di Pengadilan Agama yang mengurusinya ini ya, Bang Randy. Dan Bang Randy ini juga sudah pernah hadir ya di sesi di episode terkait ikot ya, sebagai narasumber. Sebagai narasumber waktu itu. Jadi, dan koknya kalau sobat peradilan ingin gimana sih sebenarnya beracara secara ikot nih, masternya ini Bang Randy. Oke. Ya, terima kasih Ren. Selanjutnya, wah ini ada Bang Bimo Al-Malik. Biasa namanya Al-Malik Raja ini ya. Iya. Gimana kabarnya Bang Bimo? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? Ya, enggak deg-degan kan? Enggak kok saya dengar bunyi deg. Enggak ya? Oke, Bim. Bimo tamatan mana nih, Bim? UIN Raden Fata, Pak. Di UIN juga. Prodinya prodi apa? Prodi Sistem Informasi. Sistem Informasi. Berarti itu di Fakultas Saintek ya? Saintek. Jadi ada dua nih alumni UIN, ada Bang Rengga dan ada Bang Bimo ini. Di Sistem Informasi ya. Kemudian di Pangkalan Balai ditugaskan di mana, Bim? Sekretariatan. Di kesekretariatan spesifiknya di mana? Bagian umum untuk surat keluar maupun pengolahan penyediaan barang. Oke, jadi di bagian umum ya. Nah, ini jadi kalau misalkan ada surat-surat yang dari Pangkalan Balai keluar, itu nih urusannya Bang Bimo. Kemudian terkait alat tulis kantor nih tanggung jawabnya Bang Bimo. Jadi itu ya sobat peradilan, terima kasih Bim. Ya, kita sudah berkenalan secara singkat dengan keempat anak muda ya yang sangat luar biasa ini yang mendedikasikan hidupnya di Pengadilan Agama Pangkalan Balai ya. Mereka ini pemegang media sosial dan juga sebagai tim podcast ya. Nah, sebagai tim podcast. Oh ya, kalau Tra ini di tim podcast sebagai apa nih, Tra? Kalau untuk di podcast Opa Balai lebih spesifiknya ke editing, Pak. Ke editing ya, bagian editingnya setelah ini kita sudah tag video itu nanti ini ya bagian Tra ya, ininya untuk mengedit videonya biar tampilannya lebih bagus. Oke, kalau Bang Rengga, bagian apanya nih, di tim podcast? Di sini sebenarnya Pak, kami ini lebih kerjasama Pak. Jadi sama-sama lah kan itu. Tapi kalau lebih spesifiknya mungkin bagian perlengkapan lah, bagian perlengkapan di umumnya ya. Misal kurang kabelnya ada yang kejepit kayaknya. Jadi tugas kami salah satunya Pak. Oke. Jadi intinya bagaimana podcast ini bisa terselenggara, nggak akan bisa terselenggara kalau nggak ada bagian umum ya. Jadi seluruh perlengkapan ini dihandle sama Bang Rengga. Oke, kalau Bang Randy? Kalau saya sama seperti Rengga, Pak. Bagian umum, mengurus perlengkapan seperti laptop, kameranya, harus disiapkan seperti jadi mempertanggungjawabnya bagaimana nanti ini podcast hari ini bisa terlaksana, itu bagian umumnya ya. Oke. Kalau Bimo nih, Bim, bagian apanya nih, Bim? Sama seperti Tra, Pak. Bagian editing terus tata letak kamera. Lebih bagus di video itu. Dan bagian nusut-nusutnya ya, yang mengatur-ngaturnya ini ya kebanyakan di Bimo di sana ya. Ya, sebenarnya sobat peradilan
tim podcast ini isinya anak muda semua ya. Anak-anak mudanya ini semua direkrut untuk tim podcast karena saya tahu anak-anak muda ini mereka ini berpikir kreatifnya itu sangat luar biasa. Kebetulan memang di Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini surplus anak-anak mudanya ya. Sebagian besar memang pegawainya ini diisi oleh anak-anak muda yang diberdayakan untuk seluruh pekerjaan. Sebenarnya banyak sekali pekerjaan dari rekan-rekan ya sebenarnya. Dan salah satunya karena kita hari ini temanya medsos dan podcast, jadi saya akan fokus, kita akan berbicara terkait medsos dan podcast. Sebenarnya banyak sekali. Mungkin rekan-rekan sudah bertemu dengan anak-anak muda yang lain di episode sebelumnya, itu mereka semua adalah tim podcast yang ada di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Begitu. Baik, mungkin langsung saja ini. Jadi kita sudah tahu nih ini orang-orang yang berada di balik layar podcast Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan media sosial. Langsung ini Bimo ini kan sudah megang mikrofon. Bisa dideketin ya nanti biar suaranya jelas nih Bim. Bimo ini kan selain tim podcast, selaku editing ya, tata letak kamera segala macamnya ya. Ya tanggung jawab Bimo itu ya Bim ya. Benar. Juga Bimo ini sebagai pemegang channel YouTube-nya PA Pangkalan Balai, benar Bim ya? Benar ya. Jadi isi itu kan di PA Pangkalan Balai, jadi apa nama channelnya PA Pangkalan Balai gitu ya? Nggak ada titiknya, nggak ada. Jadi bisa nanti di subscribe dan klik tanda lonceng gitu ya, benar ya? Biasanya udah nggak bukan YouTuber, jadi saya nggak tahu. Nah jadi gitu kan. Silakan buka Sobat Peradilan itu di channel YouTube-nya PA Pangkalan Balai, di PA Pangkalan Balai. Nanti silakan di searching saja ketika sudah buka YouTube. Di situ akan ketemu semua kegiatan, Bim ya? Iya, kegiatan. Itu kegiatan-kegiatan apa saja Bim yang ada di channel YouTube itu Bim? Jadi untuk sementara kegiatan di channel YouTube itu ada 3 bagian Pak, untuk berita, vlog maupun keseharian di kantor gitu. Ya, berarti ada berita di sana, kemudian ada vlog, kemudian ada podcast ya. Ada podcast. Jadi ada 3 itu. Jadi kalau untuk podcast sendiri ini udah berapa episode Bim? Kurang lebih 10 atau 12-an. 12 ya. Ini episode ke-12 kita ya. Iya. Berarti ada sekitar 12 episode podcast dan semuanya bisa ditonton oleh Sobat Peradilan di channel YouTube. Iya, benar. Semuanya ada. Semuanya ada. Ya. Kemudian selanjutnya tadi Bim, selain podcast ya, tadi Bimo bilang ada berita. Berarti seluruh kegiatan-kegiatan di PA Pangkalan Balai ini semuanya didokumentasikan di channel YouTube itu juga? Iya, benar. Benar ya? Benar. Jadi pokoknya ada kegiatan apa, itu berarti ada koordinasi antara keempat ini ya? Ada ya? Bagian untuk ini syuting kamera untuk ngambil foto gitu ya. Gitu. Jadi Bimo nanti merangkainya, kemudian Bimo masukkan di dalam YouTube kegiatan-kegiatan itu dalam bentuk video. Kemudian juga tadi selain itu ada apa tadi? Selain podcast, kemudian kegiatan berita, mungkin untuk lomba vlog ya. Vlog ya, kita ada vlog. Dan vlog PA Balai ini kemarin pernah juara ya? Pernah, Pak. Juara berapa? Pernah juara 1, juara 2. Juara satunya kita di profil ya? Profil pengadilan juara 1 ya? Se-PTA Palembang waktu itu ya? Iya. Jadi Sobat Peradilan, PA Pangkalan Balai ini kalau masalah vlog ini, karena memang diisi oleh anak-anak muda, ini berprestasi sekali. Tahun lalu ketika HUT Ikatan Hakim Indonesia di tahun 2021, Pengadilan Agama Pangkalan Balai memperoleh juara 2. Kemudian di hari ulang tahun Pengadilan Tinggi Agama Palembang di kategori video profil kita mendapat juara 1 ya. Iya, benar, juara 1. Benar. Itu berkah dedikasi anak-anak muda yang sekarang ada di depan sobat-sobat peradilan. Tapi kalau mau tahu statusnya apa, nanti di akhir aja kita tanya ya, statusnya yang mana kira-kira sobat peradilan memilih gitu ya, yang masih bujang ting-ting gitu ya, nanti kita lihat di akhir. Oke, jadi itu Bim ya yang terkait ini ya, terkait YouTube. Kalau boleh tahu Bim, sudah banyak nggak sih subscriber kita? Karena nggak terlihat itu Bim. Subscriber sengaja dinonaktifkan. Tapi kira-kira di angka berapa sih sudah? Mau nyentuh 1000. Udah 1000 ya, Pak? Itu udah banyak. Ya silakan
rekan-rekan tolonglah dipromosikan Sobat Peradilan, ya dipromosikan akun YouTube kami di PA Pangkalan Balai, dan di-subscribe lah, ya subscribe ke teman-temannya. Karena banyak sekali informasi-informasi yang berharga yang bisa didapat oleh Sobat-Sobat Peradilan di channel YouTube itu ya. Ada pernah kami episode tip dan trik menjadi hakim. Oh, ini luar biasa ya. Ini ratingnya sampai sekarang ini rating tertinggi dari segi viewernya. Karena banyak sekali orang nggak tahu akses informasi gimana sih mau jadi hakim di pengadilan itu. Oh, ternyata bisa. Silakan Sobat Peradilan bisa lihat di akun YouTube kami, di situ lengkap kita mengupas tuntas dari proses pertama sampai proses pendidikan menjadi seorang hakim di pengadilan, khususnya di lingkungan peradilan agama, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bang Bimo sudah menjelaskan secara detail ya. Sekarang kita ke Bang Randy nih. Ya. Bang Randy anak tambang yang sekarang ditugasi untuk mengurus web ya. Ya, jadi web itu udah digali-gali gitu ya. Ya benar ya Bang Randy ya. Ren, ini kan Randy kan selain tim podcast juga tim medsos, khususnya memegang website PA Pangkalan Balai. Jadi ini kan kalau kita lihat ya, website PA Pangkalan Balai itu di www.papangkalanbalai.go.id. Itu semuanya Randy yang bertanggung jawab ya. Benar Pak. Kemudian Ren, yang mengisinya itu siapa itu Ren? Menu-menu semuanya itu? Menu-menunya saya Pak, tapi dari berbagai macam ini Pak, dari sumbernya. Berbagai macam sumber, berbagai macam bidang pekerjaan ya. Benar, jadi Randy bekerja sama dengan teman-teman, misalkan nih, Randy butuh informasi terkait radius biaya panggilan. Berarti Randy minta datanya kemana? Ke Setarias, ke Kepaniteraan. Oh, ke bagian kepaniteraan begitu. Randy butuh data-data, misalkan ada pergantian, misalnya sekretaris kita nih, sekretaris baru butuh data-datanya kan harus diupload gitu ya. Jadi Randy mintanya kemana datanya? Ke Sekretariatan, Pak. Oh, jadi bagian umum. Ya, berarti Randy ini tukang olahnya gitu ya. Kalau kita ibaratkan ini kokinya ya, koki restorannya, jadi sudah bahannya udah lengkap, kemudian Randy yang mengolahnya gitu Ren ya. Itu selalu diupdate nggak Ren? Iya Pak. Website itu selalu diupdate ya. Kalau boleh tahu nih Ren, waktu penilaian triwulan itu kan ada dinilai ya di Kinsatker gitu ya, kinerja satuan kerja itu nilainya gimana Ren? Alhamdulillah selalu sempurna Pak. Sempurna. Ya, jadi website Pengadilan Agama Pangkalan Balai termasuk salah satu website yang mendapatkan nilai sempurna dari Dirjen Badan Peradilan Agama, gitu ya. Dan ini anak muda di baliknya, gitu. Iya. Oke, terima kasih Bang Randy atas informasinya. Selanjutnya nih ke Bang Rengga ini. Bang Rengga ini rekan-rekan selain ajudan pimpinan, beliau juga di podcast sebagai umum dan juga beliau sebagai admin daripada akun Facebook ya, enggak ya? Iya, benar. Facebooknya PA Pangkalan Balai juga. PA Pangkalan Balai. Di Facebook itu apa isinya enggak? Di Facebook ini banyak ini berita-berita yang terupdate, yang terbaru dari seperti kegiatan pimpinan kan, termasuk kegiatan Maju Tikar ini juga ada di situ, kayak bakti sosial, seperti ada pengumuman untuk perekrutan pos bakum kayak itu. Jadi bermacam-macam Pak. Bermacam-macam. Intinya kalau ada kegiatan apa saja di PA Pangkalan Balai itu pasti dimasukkan di akun Facebook. Pasti dimasukkan ke akun Facebook kayak itu. Apa sih kalau Instagram follower ya, kalau Facebook apa namanya? Friends-nya ya, friends. Iya, temannya. Udah berapa nggak pertemanan di itu kira-kira aja lah, berapa udah 2000 lebih kali. Wah, udah 2000. Kalau Facebook tuh ada batasannya nggak sih? Ada batasan misalkan kalau sudah mencapai berapa gitu udah nggak bisa nge-add lagi gitu. Atau unlimited Facebook itu? Unlimited. Oh, unlimited ya? Jadi luas kayak itu. Iya, kalau saya dulu kalau nggak salah 4.000 apa 5.000 gitu, habis itu nggak bisa lagi di-add. Kalau sekarang udah unlimited ya? Ya, Facebook itu. Jadi semua kegiatan itu Rengga update di Facebook. Di Facebook. Berarti ini antara 4 orang ini bekerja sama ya? Bekerja sama. Jadi buat misalnya buat berita Randy dimasukin di website. Rengga juga upload di Facebook. Kemudian Bimo upload juga di YouTube. Nah, nanti terakhir saya akan tanya ke Instagramnya nanti. Jadi gitu Sobat Peradilan ternyata. Jadi di Pengadilan Agama Pangkalan Balai ini
kalau kata pepatah mendayung sekali mendayung 2-3 pulau teramai. Belum dah, masih tetap di Rengga ya. Jangan gitu. Iya. Jadi dalam peradilan ketahui sebenarnya anak-anak muda ini susah sekali saya membujuknya untuk hadir di podcast kita karena kata mereka nggak tahu mau ngomong apa. Padahal kita udah nggak terasa udah cukup lama kita berbicara ya. Ya jadi itu nggak ya. Kemudian nggak dari teman-teman di Facebook itu rata-rata nih yang mengikuti Facebooknya ya itu siapa aja, orang-orang pengadilan kah, orang masyarakat umum kah, advokat atau gimana? Beragam dari masyarakat umum, pengacara, mahasiswa kayak itu. Jadi memang tidak ada batasan kayak itu. Kecuali kalau yang ada yang meng-add kan kita cek dulu. Yang ibarat nggak bener ya kita nggak terima kan. Oh gitu. Berarti harus di apa istilahnya itu harus di yang kayak akun fake kali. Akun fake ya? Oh ternyata ada akun fake juga ya? Iya benar, karena memang di medsos ini banyak juga akun-akun fake yang kadang mohon maaf agak vulgar atau seperti apa begitu ya. Yang kadang promosi kadang obat kuat gitu ya. Ada ya. Itu langsung ditolak ya kalau untuk akun fake. Pilih-pilih karena akan merusak citra Facebooknya PA Balai. Gitu ya. Jadi sobat peradilan kalau mau nge-add Facebook kami silakan pakai akun real, nggak usah akun fake account blog gitu ya. Jadi banyak juga ternyata advokat tadi nggak ya? Berarti advokat sebenarnya dia juga pengen tahu ya informasi-informasi di sana begitu ya? Karena situ memang banyak informasi kan. Informasi. Apalagi Facebook ini adalah mungkin medsos terbesar ya. Medsos terbesar yang umum ya. Rata-rata memang orang mempunyai Facebook. Anak-anak, kakek-kakek pun sudah kakek udah. Iya, anak-anak kecil-kecil ya sekarang udah luar biasa. Anak-anak SD gitu banyak Facebook. Ada nggak di Facebook itu orang misalkan dia kirim pesan gitu mau nanya informasi, pernah nggak Rangga? Ada Pak. Ada ya? Ada. Seputaran pendaftaran perkara hari ini buka nggak Pak kayak gitu. Gitu sobat peradilan. Jadi sobat peradilan kalau mau informasi itu boleh aja, silakan kirim pesannya di messengernya, messenger ya. Kirim pesan di messengernya atau di pesannya Facebook. Nanti admin kami akan menjawab, misalkan ya terkait persidangan. Tapi jangan misalkan ya boleh nggak kalau nanya Pak kira-kira bisa menang nggak perkara saya, boleh nggak kalau gitu? Ya nggak boleh itu ya. Tapi kalau informasi silakan. Syarat mau cerai boleh nggak ya ditanya ya? Nanti petugas kami adminnya akan siap membantu. Gitu Bang. Terima kasih Bang Rengga. Udah banyak saya tanya kan. Akhirnya bisa ngomong kan. Oke selanjutnya Bang Tra ini. Bang Tra adalah selain editing di podcast Opa Balai ya, juga sebagai salah satu pemegang akun medsosnya Instagramnya PA Balai. Iya. Benar ya? Benar. Jadi Instagram ini sama ya, Tra? Jadi segala kegiatan itu semua diposting di Instagram. Iya, semua Pak, dari itu tadi yang dijelaskan oleh Kak Rengga tadi, dari kegiatan pimpinan, dari kita memberikan informasi kepada masyarakat itu. Ya. Ada saya lihat juga informasi IPK dan IKM ya, Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Iya. Ya, itu juga diupdate di situ ya. Kita update Pak. Diupdate. Survei kepuasan masyarakat. Surveinya ya, apakah masyarakat itu puas atau enggak? Itu semua update. Ya di Instagram. Iya. Nah kalau Instagram sendiri, Tra, ini segmennya kalau menurut Tra apa? Kalau tadi Facebook kan kata Bang Rengga tadi kan segmennya seluruh ya, rata-rata mau muda, tua, dan segala macam profesi jabatan ada. Kalau Instagram sendiri apakah seperti itu juga atau lebih cenderung segmennya ke anak muda atau seperti apa? Sebenarnya sama Pak. Sama ya? Jadi kalau kita lihat dari tingkatannya lebih banyak ke anak muda Pak. Lebih banyak ke anak muda. Iya. Jadi anak-anak muda rata-rata yang berpendidikan juga ya? Iya benar Pak. Seperti mahasiswa, pengacara, advokat itu. Ya, karena di akun Instagram tersebut banyak sekali informasi-informasi berharga yang bisa diketahui oleh masyarakat ya. Iya benar. Seperti misalkan kita ada perkara prodeo itu diumumin juga ya. Ternyata PA Pangkalan Balai menerima perkara prodeo gitu ya. Iya benar. Jadi pesannya langsung tersampaikan di sana. Betul. Ya. Kalau Tra sendiri pernah nggak mengalami mungkin ada nih masyarakat langsung nge-DM
Tra di Instagram tuh ya, terkait mungkin ya informasi-informasi yang mau ditanyakan. Ada nggak? Banyak Pak. Banyak. Banyak. Oh ya, berarti banyak juga orang yang memperhatikan Instagram kita ya? Iya benar. Banyak sekali. Salah satu contohnya, Tra, apa sih yang ditanyakan orang ketika nge-DM di akun Instagram? Yang pertama sih kebanyakan masyarakat menanyakan informasi Pak. Informasi itu ya syarat-syarat untuk mengajukan perceraian atau perkara lainnya. Dan juga banyak juga yang dari kemarin tuh kan kita pernah buka lowongan Pak pekerjaan, kita post di Instagram, itu udah mungkin ratusan Pak yang DM Pak. Nge-DM ya? Iya, nanyakan persyaratan, bukanya kapan, sampai pengumuman lah Pak. Jadi banyak sekali yang DM di Instagram Pak. Iya. Berarti memang informasi-informasi itu mereka langsung ya bersentuhan di Instagram itu, kemudian mereka langsung menanyakan dan pasti dijawab. Pasti Pak. Pasti dijawab. Jadi, semuanya pasti dijawab oleh. Tidak ada yang terlewatkan ya? Tidak ada Pak. Tidak ada yang terlewatkan. Iya. Ya. Jadi itulah rekan-rekan ya, kita sudah banyak sharing ya terkait tim medsos yang ada. Jadi kalau rekan-rekan melihat, bagus sekali nih postingan yang ada di Facebook, itu karena Bang Rengga. Keren kali ya berita-berita di website, itu karena ada Bang Randy. Ternyata di YouTube-nya itu banyak informasi bermanfaat. Nah, ini nih orangnya nih yang berjasanya. Dan Instagramnya bagus, ada Bang Pra. Ya, jadi itu sahabat peradilan. Sekarang nih, pertanyaan terakhir ke semuanya. Oh enggak terakhir lah, 2 terakhir, kan ada 1 lagi terakhir nanti. Oh ya, Tra yang sudah pegang. Tra, ada nggak Tra pengaruh dengan dipublikasinya seluruh kegiatan kantor dan seluruh apa aja informasi yang ada di Pengadilan Agama Pangkalan Balai, kemudian apa yang kita sampaikan di podcast ini terhadap masyarakat? Menurut Tra ada pengaruh nggak? Ada Pak, banyak malah. Banyak pengaruh ya? Banyak kali pengaruh. Mungkin bisa dicontohkan? Ya, kebetulan kan kita kan wilayah jurisdiksi kita kan Kabupaten Banjarmasin kan terdiri dari daratan sama perairan. Jadi, masyarakat yang di perairan sebelum datang ke kantor kita, jadi mereka udah tahu Pak. Jadi misalnya kan mereka menanyakan informasi, syarat-syarat, jadi mereka sudah mempersiapkan. Jadi tidak bolak-balik Pak. Jadi sangat berpengaruh. Jadi masyarakat lebih cepat Pak. Iya. Mungkin ada tambahan Bang Rengga? Pengaruhnya? Kalau di Facebook Pak ya? Iya, silakan. Di Facebook ini mungkin kalau dari yang saya alami selama ini, pertanyaan di Messenger untuk dari masyarakat kan banyak membutuhkan kayak informasi Pak, informasi seputar persidangan, termasuk karena kan benar dikatakan oleh Bang Tra tadi kan, kita kan luas, jadi Banyuasin ini mengelilingi Palembang. Mengelilingi Palembang ya? Ya, kadang kita kalau mau sidang di luar gedung, kalau di rambutan kita harus lewat kota Palembang ya, harus lewat. Ya, jadi luas. Jadi untuk informasi ini mungkin sangat dibutuhkan kayak itu Pak. Kayak itu. Jadi banyak dia masyarakat itu ya daripada mereka datang 2 kali ya. Dan yang pasti ongkos ya, sangat mahal sekali ya. Ongkos mau mengakses PA Pangkalan Balai dengan kondisi geografis dan jarak yang jauh ini, masyarakat kasihan ya. Jadi mereka biasanya lewat Facebook atau akun media sosial yang lain gitu ya. Oke, terima kasih Bang Rengga. Bang Randy ada tambahan nggak? Menurut saya Pak, dengan adanya website tadi Pak ya, masyarakat bisa melihat panjang perkara. Soalnya di dalam website ada menu panjang perkara kan. Iya. Dan juga informasi pendaftaran apa syarat-syaratnya. Iya, semuanya ada di situ. Ya. Ini kita mungkin saya poinnya ke panjar perkara gitu ya. Jadi rekan-rekan, orang berperkara itu pasti ada membayar biaya ya, dan semuanya transparan ya. Nggak ada yang ditutup-tutupin, uangnya berapa, jelas semua ada di situ. Dan bisa dilihat di menu terkait radius dan panjar biaya perkara. Ya gitu rekan-rekan. Jadi rekan-rekan, mau tahu biaya panggilan ke desa misalkan ke Kecamatan Rambutan atau ke daerah jalur ke Muara Telang, Makassar Jaya gitu ya. Itu sebenarnya sudah bisa dilihat. Sudah ada. Silakan buka website PA Pangkalan Balai. Di situ semua lengkap informasi. Rajin-rajin rekan-rekan dikunjungi website Pengadilan Agama Pangkalan Balai karena website tersebut update sekali ya. Mau informasi apapun di situ ada. Nah, kalau mau tahu di mana informasinya, ya bisa DM ke Instagram ya. Bisa DM ke bisa kirim ke Facebook, nanti akan dijawab. Informasinya ada di bagian ini di website gitu ya. Jadi ini pola kerjasama yang sangat luar biasa.
Oke, ke Bang Bimo. Bim, gimana Bim? Pengaruhnya dari YouTube ini informasinya kepada masyarakat, Bim? Untuk YouTube sendiri, terutama Opa Bala ini ya Pak, banyak yang menyentuh untuk nasional, terutama yang di calon tes hakim itu. Ya. Banyak yang komen, banyak yang like, jadi masyarakat langsung bersentuhan tentang informasi tersebut Pak. Iya, berarti intinya masyarakat itu sebenarnya membutuhkan informasi-informasi itu ya, karena memang masih jarang informasi seperti itu ya. Dan ini berarti menguntungkan dari segi ini kita juga ya, dari segi viewer kita itu mempengaruhi rating ya, mempengaruhi rating. Ya, itu kalau kami mohon lah, tolong dipromosikan channel YouTube kami. Ya, semua apa namanya keuntungan itu apa? Iya, semua keuntungan itu akan kembali ke untuk channelnya, pengembangan channel YouTube ya, Pangkalan Balai seperti itu ya. Tapi kita belum dapat uang ya. Belum. Syaratnya apa kalau biasanya kan ada, kalau nggak salah saya lihat pernah kalau artis-artis itu dia dapat kiriman kayak piringan dari YouTube gitu. Itu apa syaratnya? Syaratnya 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber. Oh, 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Berarti kita kan hampir 3.000 jam. Maksudnya yang view itu ya, jam tayang itu ya? Bukan, yang per jam. Keseluruhan Pak, di total video. Keseluruhan video di total ada 4.000 jam. Oh, itu kita sudah ada nggak yang sudah hampir 4.000? Mau nyentuh 700 baru Pak. 700 jam. Harus rajin-rajin menonton ya. Kalau keadilan. Oke, selanjutnya ini langsung Bimo karena udah pegang. Apa sih kesan dan pesan dan kesan lah, bukan pesan dan kesan lah. Kalau pesan dan kesan itu kayak mau perpisahan, suka dan duka. Suka dan duka sebagai orang di balik layar media sosial dan podcast ini. Apa sih yang Bimo rasakan? Terserah apalah yang ini. Suka dan duka untuk alat atau tempat mungkin masih seadanya seperti yang kalian tonton sekarang ini. Iya, apa adanya. Kita nomaden sobat peradilan ya. Ya, kita nomaden, kadang di ruang sidang, kita kadang di ruang wakil, kadang di media center gitu ya. Kadang di depan PTSP pernah, di depan IKOT pernah ya. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kami ya, semangat kita tim podcast untuk memberitakan informasi-informasi kepada masyarakat gitu ya, Bang ya. Oke. Ya, terima kasih Bim. Selanjutnya Randy. Apa sih Ren suka dan dukanya Randy sebagai tim podcast dan tim medsos khususnya di website Ren? Sukanya ya kita bisa menyebarkan informasi melalui website tadi Pak. Membantu masyarakat ya. Oke. Ya. Jadi tidak susah balik ke balai dan seterusnya itu Pak. Iya. Dukanya ada nggak? Dukanya nggak ada Pak. Nggak ada. Suka semua ya. Ya, silakan Bang Rengga. Bang Rengga, gimana nggak? Ada nggak suka dukanya nih nggak? Suka ya. Suka banyak. Dukanya dikit. Dukanya dikit. Alhamdulillah ya. Jangan sampai yang dukanya banyak lah ini. Yang pasti sih kalau harapan kami Pak dari tim medsos PA Pangkalan Balai ini kan agar bisa memberikan banyak informasi kepada masyarakat terutama di wilayah hukum Banyuasin. Ya, hukum Kabupaten Banyuasin ini ya. Karena sesuai dengan moto kita transparan Pak, kan bersih, nggak ada bebas korupsi dan segala macam halnya itu kayak itu. Ya, jadi itu membantu masyarakat. Membantu masyarakat. Ya, baik. Terima kasih Bang Rengga. Bang Tra, silakan. Suka dan dukanya. Lebih banyak sukanya Pak. Lebih banyak sukanya ya. Iya. Contohnya apa nih, Pak? Iya, sama seperti dikatakan oleh Bang Rengga tadi kan, ya kita bisa memberikan informasi secepatnya kepada masyarakat yang membutuhkan Pak. Iya. Terkadang kan jadi orang ada informasi cepat kan langsung. Berarti ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa membantu masyarakat. Benar Pak. Seperti itu ya. Kadang masyarakat tuh Pak tidak mengenal waktu Pak untuk DM. Jadi bisa pagi, subuh. Sahur. Jadi Pak, sukanya Pak. Iya, itulah. Kadang sebenarnya di luar jam kerja ya. Di luar jam kerja tapi karena semangat melayani tetap dilayani. Tetap kita gitu layani, ya. Pak. Tetap Ya. balas. Mungkin dukanya belum ada apa ya? Bonus tambahannya gitu ya. Harusnya dipikirkan gitu ya.
Iya, oke. Ya, itu sebagai ini saja. Oke, iya. Semoga nanti bisa dipikirkan gitu ya. Oke. Baik, demikian terima kasih rekan-rekan ya yang sudah hadir di sini. Terima kasih ke Bang Tra, Bang Rengga, Bang Randy dan Bang Bimo yang sudah hadir pada hari ini, sudah memberikan kita pencerahan terkait orang-orang di balik layar media sosial PA Pangkalan Balai dan podcast Pangkalan Balai. Jadi ini anak-anak muda, abang-abang ganteng yang sangat luar biasa yang mendedikasikan seluruh pekerjaannya dengan maksimal untuk membangun dan mengembangkan media sosial, membantu masyarakat melalui media sosial dan melalui podcast di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Ya, semoga nanti apa yang rekan-rekan sudah kerjakan ini mendapatkan pahala ya di sisi Allah ya, amin. Ya, terima kasih. Sekian podcast kita pada hari ini, sobat-sobat peradilan. Sekali lagi jangan lupa kunjungi channel YouTube kami dan berikan subscribe serta klik tanda lonceng untuk membantu pengembangan channel YouTube kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.